wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramona Hasana dengan NIM 05021181823014. Di sini saya akan menjelaskan tentang bantalan single row groove bearing ball. Bantalan merupakan komponen mesin yang berfungsi menumpu poros yang mempunyai beban tertentu sehingga gerak berputar atau gerakan bola balik dapat berlangsung dengan halus, aman, dan komponen tersebut dapat tahan lama. Bantalan juga harus cukup kuat dan kokoh agar komponen mesin dapat bekerja dengan baik. Bentuk dan ukuran bearing bervariasi, dapat dilihat dari diameter poros, lubang bearing cincin dalam, lebar bearing, seal, dan cara pasang. Bantalan gelinding. Bantalan gelinding merupakan bagian yang sangat penting dari suatu bagian mesin yang berputar karena digunakan secara luas dan penting. Kerusakan bantalan gelinding sering menjadi penyebab kerusakan mesin. Oleh karena itu, pemantauan kondisi bantalan menjadi hal yang penting sehingga bantalan gelinding dapat diganti sebelum mengalami kerusakan secara menyeluruh. Bantalan gelinding dibagi menjadi dua jenis, yaitu bantalan bola atau yang biasa disebut dengan ball bearing dan bantalan poros atau yang biasa disebut dengan roller bearing. Bantalan bola tipe single row groove ball bearings dapat dilihat pada gambar seperti ini bantalannya. Bantalan ini mempunyai alur dalam pada kedua cincinnya. Karena memiliki alur, maka jenis ini mempunyai kapasitas dapat menahan beban secara ideal pada arah radial dan aksial. Maksud dari beban radial adalah beban yang tegak lurus terhadap sumbu poros, sedangkan beban aksial adalah beban yang searah sumbu poros. Biasanya bantalan ini digunakan pada mesin sepeda motor. Kode bearing. Dalam melakukan pemesanan atau pembelian bearing, yang perlu diperhatikan adalah kode bearing tersebut. Kode ini biasanya ada di sisi bearing. Jika tidak dapat kode yang sama, maka bisa dicari ekuivalensinya. Kode-kode tersebut menunjukkan pertama konstruksi dan tipe bearing, kedua diameter cincin dalam, ketiga diameter cincin luar, keempat lebar bearing, kelima seal. Kode bearing biasanya mencantumkan nama pabrik, pembuat, atau merek dagang seperti awalan prefix, ukuran, dan jenis kode serta kode akhiran sufiks. Kode bearing yang utama terdiri dari digit 1 itu menunjukkan kode tipe, digit 2 menunjukkan kode seri, digit 3 menunjukkan kode lubang. Untuk tipe single row ball bearing ditunjukkan oleh angka 6 pada kode tipe. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan bantalan yang pertama adalah tahan tekanan. Bantalan harus tahan tekanan untuk mencegah ekstruksi atau deformasi permanen pada bantalan. Kedua, kekuatan fatigue. Di sini bermaksud saat terjadi beban berulang tidak menghasilkan retak pada material. Yang ketiga, conformability. Kemampuan bantalan untuk mengakomodasi landutan poros dan ketidakakuratan bantalan oleh deformasi plastis. Yang keempat, embeddability, kemampuan bantalan untuk mengakomodasi partikel kecil dari debu, pasir, dan lain-lain. Yang kelima, bantalan harus tahan korosi. Bantalan tidak boleh menimbulkan korosi karena pelumas dapat saja teroksidasi dan menghasilkan endapan karbon. Yang keenam, thermal konduktivitas dapat memungkinkan perpindahan panas yang cepat saat terjadi gesekan. Yang ketujuh, ekspansi thermal dapat bekerja dengan suhu yang berbeda-beda. Kemudian, pemeriksaan bearing untuk memastikan apakah bearing masih berfungsi dengan baik atau tidak diperlukan pemeriksaan yang akurat. Cara yang paling mudah adalah mendengarkan suaranya ketika peralatan atau mesin tersebut sedang beroperasi, atau bisa juga membandingkannya dengan yang baru. Langkah pemastian bisa dilakukan dalam 3 tahap, yaitu 1. Pemeriksaan visual secara keseluruhan bearing dengan cara meraba atau melihat grease yang ada di dalam bearing, dan juga memeriksa dari sisi samping serta permukaan kerja dari tanda-tanda keausan. Yang kedua, pembersihan. Pembersihan dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan kuas atau lap. Yang ketiga, pemeriksaan fisik dengan 2 cara, yaitu yang pertama cara bunyi dengan cara memegang cincin dalam kemudian diputar cincinnya, kemudian cincin luarnya diputar. Lalu rasakan dan bandingkan dengan bearing baru.
Kedua, pengukuran celah dengan cara digoyang ke arah aksial atau diukur dengan Fair gauge. Kemudian bandingkan dengan standar aksial yang diizinkan. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu, Pak. Stop dulu, Pak. Enggak dulu, Pak. Stop dulu. Langsung nyimpen ya.